Di akhir sesi konsultasi, Dokter Mundira menuliskan resep. Dan ketika sang Umu bersiap membayar, "Jangan Magi Umu," ujar dokter tulus itu dengan lembut. Pada kali yang lain, seorang adik yang juga dokter menceritakan bahwa Dokter Mundira terlihat sibuk di salah satu rumah sakit di Makassar, mengantar dan mendampingi seorang pasien melakukan pemeriksaan. Dan tidak hanya itu, sang dokter kita itu bahkan membantu sang pasien agar tidak dibebani biaya sepeser pun oleh rumah sakit. Di mana Anda bisa menemukan seorang dokter spesialis yang rela mengurus satu orang pasien di sebuah rumah sakit, bahkan membantunya agar bebas biaya. Anda benar. Di tengah ratusan dokter yang mungkin hanya sibuk berpikir bagaimana mengembalikan modalnya selama ini, mungkin hanya ada satu Dokter Mundira Kejadian-kejadian seperti itu sudah tidak terhitung lagi. Bukan hanya tidak perlu membayar, terkadang kita juga tanpa pandang waktu di saat mendesak menelpon sang dokter yang baik hati itu untuk memeriksa istri atau anak-anak kita, dan dia tidak pernah menolak. Jika dia tidak bisa saat itu, ia akan mengaturkan waktu yang tepat untuk kita. Terkadang dengan semua kelelahannya setelah seharian mengurus pasien-pasiennya yang lain, pada jam 10 malam pun ia masih berkenan membukakan ruang konsultasinya untuk kita. Dan ini mungkin hanya setitik dari sekian banyak kebaikan-kebaikannya. Ia mungkin bukan seorang akhwat pengurus, bukan pula seorang ustazah atau murabbiyah, bukan pula orang yang biasa mengisi majelis taklim, bukan pula orang yang pandai merangkai kata dengan pena yang ia miliki, bukan pula seorang kaya raya. Ia hanya seorang dokter, seorang dokter yang sederhana. Ia hanya seorang dokter di antara puluhan ribu dokter yang ada di dunia ini. Tetapi ia memiliki sebuah keikhlasan. Ia memiliki ketulusan yang sulit untuk diukur. Ia memiliki kelapangan hati sedemikian luas. Dengan itulah ia berdakwah kepada kita. Dan itulah yang membuatnya dicintai oleh begitu banyak hamba Allah. Itulah yang membuatnya dikenang oleh begitu banyak pejuang agama Allah. Dan itu pula yang membuat air mata para ustadz, para ikhwah dan akhwat menetes saat melepaskan kepergiannya. Hari ini adalah hari Rabu, tepat tanggal 7 Juli 2010 menurut penanggalan Masehi, tepat di pukul 1.30 dini hari. Kita melepaskan kepergian seorang mujahidah yang sejak bertahun-tahun silam kehadirannya selalu dinanti-nantikan oleh perjuangan dakwah ini. Hari ini kita harus merelakan kepergiannya, sembari menggugat para dokter ahwat kita untuk melanjutkan semangat perjuangannya. Hari ini kita tidak lagi mendengar penolakan halus dan tulus dokter yang mulia itu terhadap lembaran-lembaran rupiah usang yang desang, yang dengan susah payah kita kumpulkan dari sisa-sisa kafalah kita yang tidak seberapa. Hari ini
jika anak dan istri kita jatuh sakit, setelah bertawakal kepada Allah, kita harus kembali berpikir keras untuk membawanya ke dokter mana lagi. Tapi yang pasti, kepergian Al-Tabibah Al-Karimah atau sang dokter yang mulia, begitu Ustadz Yusra menyebut beliau dalam SMS-nya kepada saya, telah mengajarkan kita betapa pentingnya untuk selalu berusaha menjadi seorang hamba yang ikhlas, tulus, dan selalu berlapang dada kepada orang lain. Itu sungguh-sungguh akan membuat kita menjadi hamba yang dicintai oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Selamat jalan Dokter Munirah. Selamat jalan. Engkau telah menuntaskan perjuanganmu usai hingga di sini. Semoga kelak kita dapat berjumpa di surganya dan mengenang kembali saat-saat di mana engkau memeriksakan kesehatan anak istri kami di dunia ini dan menolak apa yang seharusnya engkau terima dari kami. Dari dunia yang fana ini, kami hanya bisa mengucapkan jazakillah anna wa annal Islam khairan. Makassar, 7 Juli 2010. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.